Tamu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita sambut Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Wali Kota Bandung beserta jajaran Forkopimda akan mengikuti jalannya upacara bersama di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Wali Kota Bandung beserta jajaran Forkopimda di lokasi upacara Hari Otonomi Daerah ke-27 tingkat Kota Bandung tahun 2023. Sebelum upacara dimulai, izinkanlah kami membacakan susunan petugas upacara pada pagi hari ini. Yang bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Komandan Upacara, Abri Wansyah Fitri, APSOS MAP, Camat Ujung Berung, Perwira Upacara, Suharyanto SSTP, Sekretaris Kecamatan Sukasari, Korsik, Satsekmil Ajendan 3 Siliwangi. Pembaca doa, Haji Ahmad Solihin MPDI, bagian Kesra Setda Kota Bandung. Mohon perhatian, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tingkat Kota Bandung tahun 2023 dengan tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul dimulai. Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Wali Kota Bandung bertindak sebagai Inspektur Upacara. Menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2003 tingkat Kota Bandung. Siap, laksanakan. 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 Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin tamu undangan disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta upacara, para pimpinan Forkopimda serta tamu undangan yang kami hormati, kami muliakan. Izinkan pada kesempatan ini saya membacakan amanat Menteri Dalam Negeri pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pimpinan lembaga tinggi negara, yang terhormat para menteri, kepala lembaga, yang terhormat gubernur seluruh Indonesia, yang terhormat bupati dan wali kota seluruh Indonesia, yang terhormat ketua DPRD provinsi dan kabupaten kota,
yang terhormat jajaran Forkopimda serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir baik secara langsung maupun secara virtual pada peringatan ke-27 Hari Otonomi Daerah tahun 2023 dengan mengusung tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Ada pertanyaan sederhana, namun syarat dengan makna filosofis. Mengapa Hari Otonomi Daerah ditetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya? Oleh karena itu, perlu kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun. Pada tahun 1995, pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 27 daerah tingkat 2 percontohan yang ditetapkan pada tanggal 21 April 1995. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pada tanggal 7 Februari 1956, pemerintah pusat mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Melalui keputusan tersebut menetapkan bahwa tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Setelah itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 yang membenahi hubungan pusat dan daerah. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Hadirin yang berbahagia, setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia atau IPM, bertambahnya pendapatan asli daerah atau PAD, dan kemampuan fiskal daerah. Namun data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa. Hal ini tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, sementara keuangan masih tergantung kepada pemerintah pusat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain. Selain itu, kepada daerah yang berkemampuan atau kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah,
angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan di dalam APBD agar tepat sasaran, efektif, serta efisien. Saya juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah, serta peningkatan bagi PAD bahkan melebihi TKDD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. Disinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Hadirin yang terhormat, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian inflasi tahun 2023 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, saya sebagai Menteri Dalam Negeri setiap hari Senin memimpin rapat penanganan inflasi untuk memantau perkembangan inflasi di daerah, dan saat ini telah terbentuk Satgas Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID berdasarkan surat edaran nomor 500/4825/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri, sehingga P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sebagai instrumen pelaksanaan P3DN, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri yang di dalamnya mengatur mengenai kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Hadirin yang berbahagia, pemerintah pusat menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun menjadi 17% secara nasional. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal termasuk pola asuh dan lingkungan, sedangkan faktor spesifik lainnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia. Dukungan arahan kebijakan dan dukungan anggaran mutlak diperlukan dalam upaya penanganan stunting secara komprehensif dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tepat sasaran. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda, provinsi dan kabupaten kota perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya-upaya penanganan stunting di seluruh wilayah. Hadirin yang saya hormati, melalui momentum yang baik ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk dapat berdoa bersama agar apa yang menjadi tujuan otonomi daerah, sebagaimana filosofi pembentukannya dapat terwujud di semua daerah. Kita semua mampu menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi yang dapat memberatkan rakyat. Kunci yang utama untuk mencapai itu adalah pada unsur sumber daya manusia, terutama ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, dan dapat bekerja sama secara kolaboratif. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Sejenak kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa akan dipandu menurut tata cara Muslim. Bagi yang menganut agama lain, dimohon menyesuaikan. Alhamdulillahi ghafirid dzambi qabilit taubi syadidil iqabidit taul. La ilaha illallah ilaihil masir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, serta memohon kepadamu ya Allah untuk melimpahkan rahmat dan ridha-Mu pada upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 tingkat Kota Bandung tahun 2023. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bimbinglah kami seluruh aparatur negara dalam lingkup pemerintahan Kota Bandung dapat menjadi penyelenggara negara yang bekerja dengan ikhlas semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan. Wahai Tuhan pemilik kerajaan bumi dan langit, karena itu anugerahi kami kekuatan dan kesempatan untuk terus beramal dan berbakti dengan memberi manfaat kepada masyarakat dalam wujud pelayanan prima yang semata-mata mengharap keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukilah kami jalan menuju rahmat dan keridhaan-Mu, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya, ketika diberikan jabatan ia menjalankannya sebagai bagian dari ibadah, ketika merasakan kebahagiaan lidahnya menjadi basah karena bersyukur, dan ketika menghadapi cobaan itu dijadikannya sebagai sarana introspeksi dan evaluasi, serta untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari segala bentuk fitnah, adu domba dan semua keburukan. Jauhkan pula dari kota tercinta kami ini segala bentuk bencana dan malapetaka. Akhirnya hanya kepadamu kami berserah diri, menyerahkan segala urusan, memohon segala kebaikan di dunia dan di akhirat, serta berlindung dari segala keburukan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Peserta upacara dapat dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai.
Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Istirahat di tempat. Gerak. Selanjutnya dapat dibubarkan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian upacara peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Kota Bandung yang telah terselenggara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, para peserta, dan personil upacara yang telah mengikuti dan mensukseskan rangkaian upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tingkat Kota Bandung tahun 2023. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.